Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferawati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Saya sebagai guru biologi pada SMA Negeri Unggul Harapan Persada, Kabupaten Aceh Barat Daya. Hari ini, tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja PPG di SMA Negeri Unggul Harapan Persada pada kelas 11.2 pada materi Sistem Pencernaan Manusia dengan menggunakan model PBL. Berikut video saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap, gerak. Baik, untuk memulai kegiatan kita pada pembelajaran hari ini, ada baiknya kita melakukan doa bersama agar kegiatan pembelajaran kita hari ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah. Siapa yang akan pimpin doa? Ya, siapa? Ya, Al-Khalid, silahkan. Mari kita berdoa bersama. Baik, seluruhnya berdoa dimulai. Baik, Ibu absensi dulu ya. Afriana Mauliza. Oke, Aulia Cahya. Aura, Cut, Dava, Deviska, Echa, Filia, Finza, Ilma, Imam, Al-Khalib, Hadir. Atta, Maulana Rifki, kemana? Izin. Rafin, Reza, Renifa, Sri Fajjah, ada? Sakit. Zia Ananda. Pesan ya kehadiran hari ini. Oke, Ibu tampilkan dulu mekanisme yang terjadi pada pencernaan makanan. Baik, sebelum kita lanjut, Ibu mau menampilkan kesepakatan kelas yang pernah kita buat. Ada 4 poin ya. Yang pertama, saling menghargai, hadir seutuhnya, berpartisipasi aktif dalam diskusi, mengangkat tangan saat bertanya. Bagaimana? Apakah ada tambahan untuk kesepakatan kelas kita hari ini? Tidak, oke, udah oke ya. Nah, gambar ini. Organ pada pencernaan makanan manusia. Siapa yang bisa jawab? Silahkan Aulia. Jadi pada nomor itu ada namanya pelengkungan atau esofagus. Selanjutnya lambung dan ada juga hati. Hati. Sampingnya? Sebelahnya? Sampingnya ada parit dan laring. Laring, oke. Baik, benar sekali ya. Next, kita tengok. Nah, organ apakah ini? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Itu adalah gambar usus halus dan usus besar. Ya, mekanisme apa yang terjadi pada organ tersebut? Baik, selanjutnya coba perhatikan ini gambar apa? Organ apakah ini? Usus halus dan usus besar. Ya, silakan. Mekanisme apa yang terjadi pada usus halus dan usus besar? Usus halus terjadinya proses kimiawi, sedangkan usus besar proses mekanik. Ya, baik. Terima kasih Putri atas jawabannya. Benar sekali bahwa pada usus halus itu terjadi proses pencernaan secara kimiawi, sedangkan pada usus besar itu terjadi proses pencernaan makanan secara
sebuah artikel. Nah, artikelnya berisi tentang appendix. Pernah dengar sebelumnya apa itu appendix? Apa? Organ kecil sebesar satu ruas jari yang menempel pada usus. Kemudian usus itu terjadi, Ibu sudah melihat tayangan tentang artikel mengenai kelainan atau gangguan yang terjadi pada usus. Nanti anak-anak Ibu secara berkelompok akan mencari atau menyelesaikan masalah terkait artikel yang sudah Ibu tayangkan. Sekarang Ibu akan menayangkan video terkait videonya ya. Jadi, sistem pencernaan merupakan proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana yang melibatkan organ-organ dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis merupakan pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi bentuk halus dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan seperti gigi dan lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi yaitu pelarutan dan pemecahan pencernaan berikut: rongga mulut, kelenjar ludah, kerongkongan atau esofagus, lambung, hati, kantong empedu, pankreas, usus besar, usus halus, usus buntu atau appendix, dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang memproses makanan dengan cara mengunyah, menelan, dan mencampur makanan dengan zat-zat dalam organ pencernaan. Sedangkan kelenjar pencernaan adalah alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimiawi, gigi seri atau incisivus sentral dan lateral, dan gigi taring atau caninus. Jadi, bagian-bagian dalam rongga mulut dapat dikelompokkan menjadi gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Kita bahas bagian mulut yang pertama, makanan, gigi geraham, premolar, dan molar untuk mengunyah makanan. Dan beginilah struktur gigi kita. Secara umum, gigi terdiri dari 3 bagian, yaitu mahkota gigi, bagian gigi yang tampak dari luar, leher gigi, bagian gigi yang terlindung di dalam gusi, dan akar gigi, bagian gigi. Kerongkongan terdiri dari 1/3 otot lurik dan 2/3 otot polos, yaitu gerak kontraksi dan relaksasi otot polos yang mendorong makanan menuju lambung. Gerak peristaltik menghasilkan makanan berbentuk gumpalan yang disebut bolus. Jadi pada kerongkongan terjadi pencernaan secara mekanis. Bagian dalam kerongkongan senantiasa basah oleh cairan yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar yang bersifat basah dan mengandung beberapa jenis enzim seperti amilase, tripsin, dan lipase. Enzim yang dihasilkan oleh saluran pankreas memiliki fungsi sebagai berikut. Amilase berfungsi mengubah zat tepung menjadi gula. Jadi, yang berlangsung adalah pencernaan kimiawi ya. Berikutnya, usus kosong. Pencernaan kimiawi oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pada dinding usus. Enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar yang terdapat di dinding usus antara lain enterokinase mengaktifkan tripsinogen yang dihasilkan pankreas, laktase mengubah laktosa menjadi glukosa, erepsin mengubah pepton menjadi asam amino, maltase mengubah maltosa menjadi glukosa, disakarase mengubah disakarida menjadi monosakarida, peptidase mengubah polipeptida menjadi asam amino, sukrase mencerna sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, dan lipase mengubah trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak. Usus penyerapan sempurna. Zat makanan berupa glukosa, asam amino, vitamin yang larut dalam air atau B dan C, mineral dan air akan diserap oleh kapiler darah dalam villi, kemudian diangkut menuju hati melalui pembuluh darah. Sedangkan zat makanan berupa asam lemak, gliserol dan disebut villi untuk memperluas bidang penyerapan. Di dalamnya terdapat enterosit yang merupakan sel epitel silindris yang menyerap sari-sari makanan, sel goblet, sel yang berfungsi untuk menghasilkan getah usus, pembuluh darah, pembuluh limfa, dan membran mukosa pada bagian dasarnya. Kelenjar pencernaan merupakan alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimiawi. Kelenjar pencernaan terdiri dari kelenjar ludah,
kelenjar hati sudah kita bahas sebelumnya, maka kita akan melanjutkan pembahasan hanya pada kelenjar pankreas dan hati. Pertama, kelenjar pankreas. Pankreas memiliki kelenjar eksokrin berupa sel asiner yang menghasilkan getah pankreas. Getah pankreas ini mengandung natrium bikarbonat. Sebagai kelenjar pencernaan, pankreas menghasilkan enzim-enzim berikut amilase yang mengubah amilum. Kedua, kelenjar hati. Hati adalah organ tubuh dengan kelenjar eksokrin berupa katup empedu yang menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu atau bilus adalah cairan berwarna kuning kecoklatan yang mengandung air, garam empedu sebagai pengembus lemak, bilirubin hasil dari perombakan eritrosit, dan anak-anak sekalian, tadi kita sudah saksikan bersama video sistem pencernaan makanan. Dari tayangan video tadi, apa yang sudah tergambar dari penjelasan tadi? Bahwa ada 4 hal tadi yang sudah dijelaskan. Apa saja? Ada organ pencernaan, kelenjar pencernaan, saluran pencernaan, dan ada enzim. Ya, keempat item itu saling berhubungan dan saling berkaitan, ya. Nah, baik, selanjutnya skenario pembelajaran kita, Ibu akan bagikan kalian ke dalam kelompok, di mana di dalam kelompok nanti kalian akan membahas dan menyelesaikan terkait artikel yang sudah Ibu tayangkan tadi, gangguan yang terjadi pada usus. Kemudian di dalam kelompok nanti juga kalian akan membuat mind mapping, peta konsep berupa organ pencernaan dan saluran apa yang terlibat. Ya, seperti itu ya, di dalam kelompok. Baik, Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Ambil sana biru satu. Satu aja. Kenapa ini nggak bagi dua aja? Bagi dua. Tapi lihat tadi. Sipo dah. Tulis pakai sipo ya judulnya. Kelompok. Ya, silakan dibagikan. Ada gunting ini gunting. Ini Bu. Ada. Kelompok ini ada gunting. Ada nih udah. Lengkap LKPD-nya kasih tahu Ibu ya. Yang nggak ada ini. Nah, ada tuh. Ada. Yang kelompok yang nggak ada. Coba cek. Ini ada Melva. Ini pasti random taruhnya. Ini nggak ada ya? Hah? Random kita taruhnya. Ini nggak ada ya? Ada laman yang nggak ada. Oh, ada cuy. Barang pun ada santai. Ini ada cuy. Nggak ada kayaknya. Soalnya udah sampai semua barang. Widih, sebagian tempel-tempel. Terus si Kino sana tuh. Ya. Untuk tugas kelompoknya dikerjakan dalam waktu 25 menit ya. Ya, Ibu harap 25 menit sudah cukup dan nanti kita akan presentasi di depan. Kirim ke grup kelas. Orang ini siapa? Ini sih ya sendiri Sama ya di dalam grup ini dibuat peta konsep. Misalkan di sini organ pencernaan, organnya apa? Misalkan hati, kelenjarnya apa? Sama nanti. Ini juga nih ya. Pakai aja padanya yang ada. Punya Ibu habis sampai ambil sama guru lain. Nah, Nanti Ibu beli yang banyak. Ini kelompok berapa?
3. Cari di internet jangan. 3. Nah, Disebabkan oleh usus buntu. ya, LKPD-nya dijawab, kemudian di lembar katalog ini dibuat mind mapping-nya, ya, peta konsep tentang organ pencernaan dan kelenjarnya. Ya, silakan dikerjakan. Ada cuman ini sih. Udah cukup kan nih? Yang bedu ya depan. Kok, yang mana yang kalian pilih tadi? Cukup nih, coba terus nanti buka sila mulai. Oh, ibu buat inilah well ya. Yang nomor 1 Bu atau 1 gitu. Mana? Disuruh kaitkan lagi soal wacana di atas penyebab kejadian ini berdasarkan dan kaitkan. Ya, kaitkan dengan sistem pencernaan manusia. Apa? Kasih maju. Caca. Kaitkan. Belum ada video. Itu kayak badan anak-anak. Sini gue itu. Badan hai. Mengalah. Iya, bukan letak, aduh. Nah, kita baca ini. Apa kaitannya ini apa tadi? Kaitannya. Jangan ditengok, nanti kita ice breaking. Ibu lagi searching loh. Ice breaking gemoy. Ya, Bu. Saya upar nih kemarin. Boleh enggak? Ice breaking lagu gemoy. Bisa tunggu dulu nanti aja yang lain dulu. Yang kedua dulu. Kan tidak ada ini. Berdasarkan obat, berbentuk obat. Enggak lagu aja boleh juga. Nih. Yang tadi tuh yang pertama kali buka tadi. Oke ya, aku taruh di sini. Oh, nanti udah selesai, nanti boleh kita hidup nih di sini nanti. Enggak, ini jelaskan persinaan apa yang terjadi. Kayak gini nanti kalian nggak mungkin. Jelaskan apa artinya? Pencernaan apa yang terjadi? Coba cari di Google. Di sudah berarti sudah sering dijelaskan kan pencernaan apa kan? Istilah guna ininya apa Jo? Bisa jodohkan 23 sampai 23 sampai Pakai lambung pakai apa? pakai spidol warna bobu. Nanti Ada kalian nggak? Lalu lambung adalah organ pencernaan yang berbentuk huruf J, yang berbentuk huruf J. Rongga bagian atas gitu. Nah. Oh iya. Sabar loh, Bu. Pencernaan. ini rasain penting Itu sama kayak ini ya. Nah, ini kayak awan. Nggak usah rapi-rapi. Nggak usah rapi-rapi. Potong ini gini. Masa fungsinya ialah adalah untuk menghasilkan air liur untuk menghasilkan. Ini hati. Kita cari Google kan hati apa proses pencernaan. siapa nanti orangnya udah siap? Sedikit lagi.
tertarik saat belajar coding? Boleh nanti waktu ice breaking dijawab. Tulis pertanyaannya. Lambung ini. Iya tuh lambung. Iya. Tahu pula maksudnya ini ya fungsinya. Ini fungsinya sebagai alat pendapur zat sisa makanan sini juga gitu. Ini pakai aja sekali. Sarapan lu. Yang Masih ada lebih sticky note nggak ya? Ya udah apa? Koma, enzim renin, semua juga. Belum aku enzim masih ada renin, lagi. Ini ada buku di depan renin. ini. Enzim renin. Mandi. Ya Allah. Ya Allah. Sama-sama aja. Kalau aku yang di Apa nih? Mari kita berarti ini Nah, dah kan? hal yang pentingnya adalah langsung simpulan. saat membaca artikel tentang kelainan Biar aku yang terjadi, Eh, gangguan yang terjadi pada usus. Yang terjadi pada usus. mana tadi itu? Gangguan Terlalu sendi nggak cukup ya? Itu emang gitu. udah lah tuh, udah sama. Kan kalian Iya, udah mana? lihat. Dari yang mau dibentuk semua. Jadi untuk di gunting. Bukan yang daunnya. Ini oh, daunnya emang dibentuk nih. Boleh. Nah, ini sambung ke bawah. Mana? Ini. Aku pakai aja dulu anak. Ya, untuk percobaan. Ini ada satu lagi. Ini di mana nih, Put? Lagi, Put. Buat cari terus di Google. Warna lain nih. Kalau hari itu kami taruh hijau. Yang di daun-daun tuh tadi. Nah, ini orang ini bermain warna. Wah, nama kelompok. Nama kamu di sini ya? Nggak ada. Suara pilih. Sendiri dikit, Bu. Tapi jadi moderatornya nanti nih. Tadi pupuknya. Tapi jangan nanti Berkelompok kalian aja presentasi. Kenapa nggak gunting aja nama-namanya? Bagus sih kelompok kita. Kayak aja gitu. Puput, Mereka Raisya gitu. Out mana maksud? Habis itu Rasya. Makanya kecil-kecil. Cut, Cucut aja kak, icut. 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 Terus Natasha. Cut aja. Cut. Bagi-bagi enggak? Boleh. Enggak ada lem lagi nih. Boleh. Mana pun? Berseni. Agak mereng, agak kayak gini kita rawat ya. Kalau enggak kita potong yang ininya kak, ini kartonnya. Mata. Ya kita belajar ini Udah yuk. Udah. 1-2 ini yang menjodohkan tadi itu. Kemudian kesimpulan kelompok ini. Mana kesimpulannya tadi kelompok ini? Udah. Coba berdengar lu. Makanya kadang orang Ini seni ini. ganti ekosistem laut. Oke. Udah itulah tuh styrofoam. Apa lagi nyana? Hana seni. Udah jangan lama-lama kali. Yuk. Ih berseni kan. Udah yang bagus terus, duduk yang bagus. Nanti Bapak ini keseniannya sangat membutuhkan waktu setahun. Baik, anak-anak ibu, apakah sudah selesai? Sudah. Oke, baik. Seperti tadi yang sudah ibu sampaikan bahwa setelah bekerja di dalam kelompok, setiap kelompok diminta untuk mempresentasikannya. Baik, kita akan acak dulu kelompok mana yang pertama yang akan mempresentasikan hasil kerja dan diskusinya. Oke, kita acak bersama ya. Iya. Kelompok 1. Oke, kepada kelompok 1 silahkan mempresentasikan. Ya.
Cuma 2 orang. Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Muhammad Khalid. Saya Rasya Ramadan. Saya Bukari Wirhasmi. Saya Natasha Rama Fitri. Saya Resulutia. Saya Janisa Rizky. Jadi pada kesempatan kali ini kelompok kami ingin mempresentasikan hasil tugas yang diberikan oleh Bu Vera dengan judul besar Sistem Pencernaan Manusia. Untuk sesi menjawabnya akan dijawab oleh Janisa Rizky. Baik, pertanyaan pertama. Analisislah wacana di atas penyebab terjadinya apendisitis berdasarkan artikel. Baik, jawabannya yaitu disebabkan oleh usus buntu yang terinfeksi tidak diangkat. Usus buntu bisa pecah dan konten di dalamnya bisa menyebar. Soal yang kedua, berdasarkan wacana di atas, di bagian manakah letak appendix? Letak appendix yaitu pada usus besar di sisi kanan bawah perut. Jelaskan pencernaan apa yang terjadi pada bagian tersebut. Baik, berikut ini adalah produk mind mapping dari kelompok 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus untuk kelompok 1. Bagus sekali ya. Next, selanjutnya. Oke. Oke, pas. Kedua kan? Iya. Oke. Nah, silakan kelompok 2. Assalamualaikum Mungkin, Vera. warahmatullahi Nggak usah tulis wabarakatuh. Oke. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Soalnya, ayo pasangkan soal berikut. Yang pertama, ini adalah mulut. Kedua adalah kelenjar salivah. Ini adalah kerongkongan atau esofagus. Berikutnya adalah hati. Ini adalah lambung. Yang berwarna hijau adalah empedu. Selanjutnya pankreas. Yang di tengah adalah usus halus. Di sampingnya ada usus besar, rektum, dan anus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maulana. Pertanyaan yang kedua, ayo jodohkan. Yang gambar pertama ada hati, berfungsi sebagai penghasil cairan, empedu, dan penetralisir racun pada tubuh. Yang kedua ada pankreas, mencerna zat fatty menjadi glukosa. Yang kedua ada usus halus, berfungsi sebagai penghasil organ penampung zat sisa makanan dan penyerapan air serta mineral lainnya. Dan yang terakhir ada lambung yang berfungsi sebagai penghasil asam klorida dan enzim pencernaan seperti pepsinogen, renin, dan lipase. Selanjutnya adalah produk mind mapping dari kelompok 2. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah dengan sangat bagus ya mempresentasikan hasil kerjanya dan diskusinya. Untuk itu kita aplaus bersama untuk kelompok 2. Selanjutnya kita akan acak sekali lagi. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah sistem pencernaan makanan pada manusia. Sistem pencernaan makanan pada manusia terbagi menjadi 2, yaitu ada saluran pencernaan dan juga kelenjar pencernaan. Pada saluran pencernaan terdapat mulut. Mulut adalah rongga berbentuk oval yang menjadi jalan masuk makanan, minuman, dan juga udara. Yang kedua ada kerongkongan yang merupakan tabung otot berukuran 23-25 cm yang memanjang dari tenggorokan hingga lambung. Yang ketiga ada lambung. Lambung adalah organ pencernaan yang berbentuk seperti huruf J, terletak di rongga perut, bagian atas sebelah kiri di bawah. Ya. Baik. Silakan kelompok 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Filia dengan anggota Filia, Aura Faradisa, Afriana Mauliza, Imam Muzni, Rafin Pratama, dan Echa Munawarah. Jadi untuk kesimpulannya akan dibacakan oleh Rafin. Kesimpulannya adalah sistem pencernaan adalah serangkaian organ dan proses kompleks yang bekerja sama untuk memecah dan menyerap nutrisi dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Fungsi utamanya meliputi penguraian makanan secara mekanis dan kimia, penyerapan nutrisi, dan pembuangan limbah. Sekian dari saya. Kembali ke moderator. Oke, selanjutnya ini adalah hasil peta konsep dari kelompok 3. Dah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anak Ibu yang sudah dengan sangat baik mempresentasikan hasil kerja kelompoknya terkait tentang sistem pencernaan. Baik, tadi Ibu perhatikan dari semua kelompok itu sudah sangat baik ya menyampaikan, tidak ada kekeliruan, tidak ada kesalahan. Dengan kata lain dapat Ibu simpulkan materi sistem pencernaan ini dapat dipahami dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan melihat pemahaman dengan melakukan kuis atau post test. Tapi sebelumnya Ibu tengok sudah pada lesu-lesu, kita ice breaking dulu sebentar, yuk. Kenapa ya? Ikut lah. Kalau misalnya kali deh. Semangat denganku. Ha. Ha. Ini. Lompat. Cepet terus banget. Bilanglah ha. Itu suara masukin. Ha. Oke. Tadi Ibu sudah bagikan link untuk quizzes. Silahkan per kelompok mengerjakan post test yang ada di quizzes. Nyo, penelitiannya lagi nangkah itu Filia Imam Rafin. Apa nih jadinya? Mantap. 600.
Langsung ada. Olimpiade di sini. Lihat rasa jawaban. Rasa jawaban. Dari materi yang sudah kita pelajari, kira-kira apa yang dapat kita simpulkan? Apa kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Yang pertama, bahwa sistem pencernaan manusia terdiri atas dua kan? Dua sistem. Apa saja tadi? Secara kimiawi dan mekanik. Dan mekanik. Udah. Kimiawi melibatkan apa? Mekanik melibatkan apa? Melibatkan organ pencernaan. Sedangkan kimiawi Enzim. kelenjar dan dibantu oleh Enzim. enzim. Ada lagi kesimpulan kita? Siapa yang bisa menambahkan? Kelainan yang terjadi pada sistem pencernaan disebabkan oleh apa? Salah satu tadi yang kita pelajari adalah appendix. Ya. Penyebabnya apa? Bakteri. Selain bakteri? Penyumbatan. Ya. Oke. Ibu rasa selesai untuk materi kita. Sebelum kita menutup, nanti kita akan berefleksi di bagian akhir dan untuk minggu depan kita akan masuk ke materi gangguan dan teknologi pada sistem pencernaan makanan. Ya, ada gangguan dan ada teknologi. Baik. Berikut ada pertanyaan refleksi. Ada 3 pertanyaan refleksi kita. Yang pertama, apa yang membuatmu tertarik saat belajar tadi? Kemudian, apa hal yang terpenting? Pertanyaan pertama, apa yang membuatmu tertarik pada belajar tadi? Jawabannya, tertarik karena kita bisa mengetahui berbagai hal tentang pencernaan pada manusia. Pertanyaan kedua, apa hal yang penting yang kamu pelajari hari ini? Mengapa itu penting? Sebenarnya organ pencernaan, kelenjar, saluran enzim, bahkan gangguan pencernaan, penyakit pada organ pencernaan atau appendix. Penting, dengan mempelajarinya, kita bisa mengetahui macam-macam sistem pencernaan dan gangguannya. Pertanyaan ketiga, apakah kamu puas dengan proses belajar hari ini? Puas. Kami bisa mengetahui berbagai hal tentang sistem pencernaan. Pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar tentang gangguan dan teknologi yang ada pada sistem pencernaan manusia. Oke, baik. Untuk memberkati juga kegiatan kita pada siang ini, kita akan menutup pembelajaran dengan membaca doa penutup majelis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik ya, kegiatan kita sudah selesai. Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.